sore paling iki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan Hengki Sunali Channel. Oke, kali ini saya ada servisan sebuah televisi LED mereknya Samsung. Dan kerusakannya yaitu televisi kena petir, teman-teman ya. Jadi tadi yang bawa ke sini sempat ngobrol sama saya, katanya televisi ini waktu ada petir TV langsung mati total. Oke, ini 24 in ya. Ini kodenya UA24. Oke, dan ini tempat tombol power. Dan mari kita coba untuk televisinya apakah masih ada tanda-tanda kehidupan. Dan katanya juga televisi ini kena petir, jadi kita coba dulu. Dan untuk kabel AC kita colokkan dulu. Dan kita tunggu beberapa saat. Dan biasanya untuk televisi Samsung di sini ada lampu standby. Dan ternyata tidak ada respon. Dan PLN pun nggak konslet ya untuk colokan listriknya. Jadi televisi ini mati total karena kena getaran ataupun kena sambar petir. Jadi mari kita bongkar dulu untuk unitnya buat memastikan apakah dari power supply, apakah dari mainboardnya. Oke, kita cabut dulu. Dan besarnya 24 in. Oke, kita bongkar dulu. Dan setelah saya buka untuk casingnya, jadi di dalam ada dua buah mesin ya, yaitu power supply ini, dan yang sebelah sini mainboard ataupun mesin dari televisi Samsung 22 in. Oke, jadi untuk pengecekan pertama kali kita tes dulu untuk dioda. Di sini ada 4 dioda ya. Jadi tadi dicolokkan ke listrik dan tidak ada respon. Jadi kita harus mengecek ataupun cek tegangan di bagian power supply. Tapi sebelum saya cek untuk tegangan arus ya yang keluar dari power supply ini, kita tes dulu di bagian dioda ini. Soalnya kalau televisi Samsung itu kebanyakan rusak di bagian dioda. Dan setelah saya tes semua ya untuk dioda, 4 dioda ini, jadi tidak ada yang short ataupun konslet. Jadi saya harus mengecek untuk tegangan output ya yang dari power supply menuju ke mainboard, apakah ada tegangan di output bagian mesin ataupun driver backlight ya. Kita tes dulu dan kita colokkan dulu untuk colokan listriknya. Kita tes. Oke, saya pakai pometer digital. Oke, sudah saya tancapkan untuk colokan listriknya. Dan mari kita tes dulu di bagian dioda ini, di bagian plus. Ternyata outputnya tidak keluar sama sekali. Nah, ini 0,0. Oke, dan di bagian inverter juga 2,6 ya. Ini termasuk tidak ada arus yang keluar ataupun output tidak ada tegangan. Oke, kita cabut dulu. Dan untuk memeriksa lebih lanjut ataupun lebih mendetail, kita harus mencopot. Kita copot bagian power supply. Nanti kita tes untuk keempat dari dioda ini. Kita cabut dulu untuk diodanya nanti. Oke, kita bongkar dulu untuk baut-bautnya untuk melepas modul power supply ini. Oke, dan ini bentuk power supply-nya. Jadi kerusakan televisi itu
ataupun televisi Samsung itu seringkali di bagian dioda, makanya saya harus cek dulu di bagian dioda apakah masih normal, apakah sudah short. Soalnya televisi ini katanya yang punya kena sambaran petir. Oke ya, jadi kita copot dulu, kita tes untuk diodanya, dan juga di bagian AC ya, untuk transistor FET-nya itu nanti kita cek juga. Dan sementara untuk dioda kita lepas dulu ya teman-teman. Jadi buat memastikan dioda ini short atau tidak, kita coba dulu. Oke, jangan lupa teman-teman like, share, dan komen di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar saya tambah semangat lagi. Oke, kita copot semua untuk dioda. Di bagian output power supply itu ada 3 dioda, dan yang satu di bagian inverter. Oke, kita tes dulu pakai ampermeter analog ya teman-teman. Kita buat memastikan dioda ini short ataupun tidak, kita tes satu persatu dan kita bolak-balik teman-teman ya. Oke, normal, dan kita balik. Oke, tidak short ya. Nah, ini kita balik lagi. Oke, masih normal, tidak short. Jadi kita tes semuanya seperti ini. Oke, kita balik juga. Jadi kerusakan televisi ini karena kena sambaran petir, jadi saya harus mendetail ya untuk penelitiannya. Oke, masih normal semua untuk diodanya, dan kemungkinan kalau menurut saya ini ada di bagian AC ya, di bagian arus AC. Jadi setelah tadi saya tes juga, saya koreksi di bagian transistor FET dan juga IC PWM nya. Oke, dan ternyata rusak parah ya, sudah rusak di bagian AC. Jadi saya memutuskan untuk menggantikan satu blok saja. Ini mumpung saya ada stok ya, jadi daripada ribet nanti ganti IC PWM itu belum tentu normal. Jadi sekalian saya ganti satu blok seperti ini. Jadi untuk modul power supply-nya tidak saya pakai, dan ini saya gantikan dengan yang baru ataupun bekas bongkaran ya. Jadi saya menggantikan satu blok ini dulu sekaligus untuk mencoba apakah masih normal untuk mainboardnya. Kita pasang dulu untuk modul power supply yang baru. Nah, ini kita pasang seperti bawaannya, dan modelnya pun sama. Saya ada stok, ada 2 biji, jadi saya pasang di sini sekaligus untuk mencoba televisi ini yang katanya kena petir. Jadi saya berkhawatir juga kemungkinan mainboardnya ada problem ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita tes dulu pakai modul yang lain. Oke, kita pasang dulu untuk modul power supply-nya. Jangan lupa teman-teman, kalau video ini bermanfaat bisa like, komen, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Oke, saya pasang dulu. Nanti kita langsung coba apakah mainboardnya masih normal dan layarnya pun masih normal. Jadi kita coba dulu dengan modul yang sama. Oke, kita pasang untuk kabel inverter. Oke, tinggal kita pasang untuk output dari power supply ini menuju ke mesin ataupun mainboard. Kita pasang dulu, kita cabut dari kabel yang aslinya. Jadi saya tidak memperbaiki dan menggantikan satu blok ini, dan sekaligus untuk memastikan bahwa mainboardnya masih normal apa tidak. Oke, kita pasang untuk kabel dari output menuju ke mesin. Oke, kita pasang seperti ini dulu.
Nanti setelah uji coba, kalau televisi ini normal, nanti langsung kita tutup saja. Oke, kita colokkan dulu untuk kabel listrik. Ini belum saya colokkan ke listrik ya. Oke, udah siap. Kita coba dulu untuk menyalakan televisi Samsung ini, apakah mainboardnya masih normal dan layarnya pun masih normal. Dan mari kita coba dulu buat memastikan. Kita colokkan dulu. Oke, ini sudah saya colokkan. Posisi untuk lampu indikator menyala. Kalau tadi tidak ada tanda-tanda kehidupan, nah ini sudah menyala teman-teman ya. Kita pencet tombol power satu kali. Oke, berkedip dan kita tengok dulu di bagian layar. Oke, dan televisi bisa langsung normal. Nah, ini sudah ada raster. Oke ya, jadi kerusakannya positif ada di power supply. Kalau posisi televisi kena petir ataupun rusak kena petir, lebih baik kita ganti satu blok seperti ini. Dan ini ada cacat ya. Nah, ini ada hitam seperti ini. Nanti kita coba pakai antena. Apakah pengaruh untuk cacat yang sebelah sini ada warna hitam? Oke ya, jadi televisi ini bisa normal, namun ada cacat di bagian layar. Oke, kita coba dulu. Langsung kita tutup saja untuk memastikan televisi ini ada gambar ataupun tidak. Oke ya, saya coba dulu. Dan televisi sudah saya tutup untuk casing belakang. Coba kita hidupkan buat memastikan. Kita nyalakan lagi teman-teman ya, untuk televisi Samsung 24 in ini. Oke, posisi sudah menyala untuk lampu indikator, dan kita nyalakan, pencet power. Oke, dan ada raster. Nah, semua tidak ada pengaruh apapun teman-teman ya. Jadi kita pindah-pindah, kita hidupkan volume, itu normal. Dan namun cacat ini yang menghitam, coba kita tengok pakai gambar. Oke, dan ini saya coba pakai antena dan gambar normal, namun untuk layar ini hitam, mungkin karena kena sambaran petir. Nah, seperti ini. Saya menggantikan satu blok ataupun satu unit power supply. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.